Strategi keuangan yang kita lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dari awal sudah set bahwa pelebaran budget defisit itu akan terjadi, jadi tidak akan terjadi surprise di second half gitu. Kita tahu bahwa pelebaran defisit akan terjadi dan, pembiayaan yang dibutuhkan juga menyesuaikan dengan pelebaran defisit itu. Kemudian yang kedua, fokus pemerintah sekarang adalah di sektor kesehatan untuk memastikan bahwa periode penyebaran Covid ini dapat terkontrol di Indonesia. Karena kalau ini, dibiarkan berlarut-larut, misalnya PSBB, tidak diberlakukan, maka kita juga tidak bisa, mengestimasi lebih jauh, seberapa panjang dan seberapa dalam dampaknya terhadap perekonomian domestik. Karena kalau kita bandingkan ya dengan 2 krisis sebelumnya, krisis 97 dan juga krisis 2008, krisis kali ini unik karena yang disentuh pertama tuh justru sektor real. Kalau 2 krisis sebelumnya itu menyentuh sektor keuangan lebih dahulu, yang kemudian trickle down ke sektor real. Kalau ini adalah dia menyentuh sektor real real dulu, bahkan, langsung menyentuh sektor non formal ya, dengan PSBB, maka orang tidak bisa jualan, ojek tidak bisa beroperasi, dan lain sebagainya. Karena itulah kebijakan pemerintah juga dibuat sesuai dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Maka dari itulah makanya berbagai stimulus fiskal itu sebagian diarahkan kepada membantu sektor non formal dan dunia usaha agar sanggup bertahan dalam periode semacam lockdown atau PSBB atau Mhm social mhm. distancing, work from home, apapun namanya dan apapun bentuknya, itu sangat mengurangi permintaan terhadap khususnya sektor non formal. Nah, di Mhm. second step dari, kondisi wabah ini kalau kita berkaca pada negara seperti Cina yang pertumbuhannya, sangat jauh jatuhnya ya, dan kemudian juga Amerika, maka, ini akan menyentuh sektor-sektor yang lebih besar. Saat ini memang baru menyentuh likuiditas, belum ke solvabilitas. Karena tadi Mhm. revenue turun, maka cash perusahaan turun. Belum Oke. menyentuh isu solvabilitas yang lebih serius, gitu. Mhm. Akan tetapi begitu dia udah menyentuh ini, maka pemerintah juga perlu mengeluarkan insentif dan, Kementerian Keuangan sudah, memberikan support kepada beberapa sektor usaha yang secara langsung terdampak. Mhm. Tapi bagaimana sih Mbak Masita sendiri menyikapi kritikan gitu yang muncul, kemungkinan terjadinya crowded out effect begitu ke depannya, perebutan likuiditas ini. Gambarannya seperti apa menyikapi kritikan-kritikan seperti ini? Biasanya crowding out effect itu terjadi dalam kondisi ekonomi booming ya. Kalau kondisi ekonomi booming, private sector itu bekerja optimal, maka kehadiran pemerintah, terutama untuk barang-barang yang sifatnya bukan public good, yang juga banyak di-provide oleh swasta, akan menyebabkan crowding out. Tapi justru di situasi saat ini, kalau pemerintah tidak masuk, tidak step in, sementara swastanya juga tidak banyak bisa bergerak, bahkan sebagian besar akan mengalami kontraksi, bukan hanya netral, maka kalau tidak ada tambahan stimulus dari kebijakan, kebijakan di sisi demand, baik itu kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, maka perekonomian justru bisa makin jauh lebih rendah daripada kalau kebijakan tidak membantu stimulus juga gitu. Jadi saat ekonomi lagi turun, private sector tidak banyak bergerak, itu crowding out effect boleh dibilang nol lah. Tapi kita juga harus hati-hati. Pada saat perekonomian mulai pick up, kalau kita asumsikan ya best case scenario mudah-mudahan, tahun Mhm. depan itu udah mulai pick up seluruh dunia termasuk Indonesia seperti asumsi IMF dan World Bank, maka pemerintah sudah harus mulai stepping down lagi untuk mengurangi crowding, out effect itu. Akan tetapi dalam, pelebaran defisit yang dilakukan pemerintah saat ini, kita juga tidak suddenly tahun ini dibiarkan melebar 5%, lalu tahun depan langsung dikembalikan ke dalam 3% juga tidak bisa, karena itu berarti Oke. akan menimbulkan kontraksi perekonomian yang sedang baru recovery. Jadi kita lakukan ini dalam 3 tahun ya, Mhm. periode recovery ini sampai dengan fiskal defisit itu kembali lagi ke batas 3%.